Kita sebagai Gen Z merasa bangga. Wah, oke. Pola Mas Wim. Jadi pada kesempatan ini saya mau membahas filosofi tentang rasa bangga. Jadi saya tertarik untuk ngebahas masalah ini setelah beberapa hari yang lalu kan saya mengajar tentang wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa, dan di tengah sesi diskusi itu salah satu mahasiswa itu mengutarakan kalimat, ya, kami sebagai Gen Z merasa bangga. Seperti itu. Kalau kalian ya merasa bangga terlahir sebagai Gen Z, sebenarnya pertanyaan paling penting adalah apa? Emang lu bisa milih di mana atau kapan kamu akan dilahirkan, ya kan? Bukankah bangga itu sebetulnya merupakan konsekuensi setelah adanya pencapaian? Misalnya seperti ini, kalian bekerja keras dalam hal sepak bola misalnya, berlatih keras, ya, disiplin, profesional, betul-betul melatih mental, dan pada saatnya kalian perform dengan luar biasa di satu tim dan akhirnya meraih juara. Lah itu boleh bangga gitu loh, karena ada usaha, ada pencapaian. Tapi kalau sekedar bangga lahir sebagai Gen Z, emang bisa tuh kita milih, aduh aku pengen lahir di tahun 80-an seperti itu. Sekalian aja kenapa enggak? Aku bangga terlahir sebagai manusia. Ya bagus, daripada lahir sebagai tanaman hias. Nah, terkait bangga ini tentu kita juga sering dengar, aku bangga sebagai orang Indonesia. Atau aku bangga sebagai Muslim, ya, proud to be Christian misalnya, kayak gitu ya. Ya, jadi bangga itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi bagaimana jika ternyata konsekuensinya lebih buruk daripada yang kita kira? Baiklah, Bola Mas Wim, lebih dalam kita membahas tentang bangga. Kita di sesi ini kita membahas dulu bangga dari sisi psikologis, ya. Jadi menarik ya, dari apa yang saya baca dari salah satu buku psikologi, ya, bahwa yang menyatakan bahwa sebetulnya bangga, kebanggaan tanpa dasar itu adalah sebuah cerminan dari existential insecurity, ya, rasa tidak percaya diri terhadap keberadaan diri. Jadi tentang siapa aku sebenarnya, atau apa nilai dari keberadaanku. Nah, itu pada kenyataannya memang banyak orang yang belum benar-benar bisa mencari tahu, ya, apa jati dirinya. Di tengah kehampaan itu, yang namanya manusia, ya, manusia itu kan selalu butuh tempat untuk bersandar, ya. Jadi rasa hampa itu memang butuh penopang yang cepat, ya. Karena apa? Karena membangun karakter itu juga butuh waktu, ya. Nah, jadi jalan pintasnya adalah untuk mendapatkan kebanggaan itu adalah menempel pada identitas yang kolektif, ya, ya, komunitas, ya. Kemudian misalnya bangga sebagai perguruan silat, apa, monyet pirang misalnya, kayak gitu, ya. Misalnya kemudian rasa bangga terlahir sebagai generasi M misalnya, ya, kan ada generasi milenial, ya, Y, generasi Gen Z, generasi M, generasi apa ya, generasi Mbahmu ya mungkin, ya. Nah, kemudian ya bangga sebagai bagian dari agama tertentu atau bangga sebagai bangsa tertentu, ya. Karena memahami jati diri, ya, memahami kelebihan dan kekurangan itu kan tidak segampang yang kita kira, ya. Dan bagi siapapun yang belum bisa memahami siapa dirinya, maka ia akan dengan mudah bersembunyi di balik apa yang paling gampang diucapkan. Jadi misalnya bingung tentang siapa dirinya, ya aku bangga sebagai Gen Z, gitu kan. Butuh makna spiritual tapi masih kosong, ya aku bangga sebagai Muslim, gitu. Atau ingin menunjukkan rasa patriotisme yang mendalam, aku bangga sebagai orang Indonesia misalnya, gitu ya. Jadi ya kebanyakan orang lebih nyaman untuk menempel pada label, ya, entah itu label generasi, label bangsa, label agama, ya, untuk merasa dirinya penting. Nah, menariknya ada sebuah istilah yaitu kebanggaan substitusi, ya. Jadi itu adalah kebanggaan yang menggantikan prestasi yang tidak pernah diraih. Ya, itu memberikan rasa nyaman sementara, ya, karena membawa sense of belonging, ya. Tapi sayangnya itu kan kebanggaan yang hanya menopang dari luar, ya, bukan dari dalam. Jadi identitas seseorang atau masyarakat itu belum berakar pada self definition yang matang. Jadi baru sebatas identitas yang dipinjam, ya. Bahasa Inggrisnya borrowed identity, seperti itu. Nah, akar dari fenomena kebanggaan tanpa pencapaian ini kan sebetulnya adalah ketiadaan fondasi jati diri, ya. Jadi karena gini, bagi seorang yang jati dirinya itu sudah terbentuk secara kuat, karakternya bagus, ya, emosionalnya matang, ya, itu adalah orang-orang yang sudah menemukan makna hidup, ya, yang dibentuk dari track record kerja keras dia selama ini, perjuangannya, tanggung jawab, ya, bahkan refleksi spiritual, ya. Maka rasa bangga itu munculnya akan secara alami, gitu ya. Dari mana? Dari energi yang dipancarkan dari tubuh, dari gestur, dari ucapan, bahkan dari pemikiran, ya. Jadi bukan sekedar pernyataan bangga, gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Ora bangga nek cangkem tok, gitu ya.
Baik, dalam bagian ini kita sekarang membahas fenomena bangga semu ini dari sisi sosiologis ya. Jadi kita menyebutnya sebagai budaya kolektivisme tanpa kedalaman. Sebuah mentalitas kawanan ya, bangga ketika merasa menjadi bagian dari masyarakat yang luas ya, punya identitas yang sama, punya hobi yang sama gitu kan. Jadi ketika dirinya bisa menyamakan dengan kebanyakan orang, disitulah kebanggaannya muncul ya. Sementara menjadi diri sendiri ya, menjadi punya pilihan sendiri itu ternyata juga sesuatu yang cukup mengerikan bagi kebanyakan orang. Nah, terutama di Indonesia ya. Karena apa? Karena kita memang masyarakat yang terbentuk di Indonesia ini adalah kebanyakan adalah masyarakat yang menyanjung ya harmoni di permukaan ya, tapi jarang kita diajar untuk berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu tentang ya kenapa bisa begini, bagaimana bisa begini ya. Kita kan ya terbiasa terima apa adanya. Orang tua nyuruh kita A ya kita akan nurut begitu saja ya. Guru kita nyuruh B kita nurut begitu saja. Bukan berarti saya menyuruh bolo-bolo untuk nggak nurut orang tua dan guru, tapi kan apapun informasi atau perintah yang sampai pada pikiran kita ya, kalau kita memang sudah bisa berpikir sendiri ya, itu kan harusnya ditelaah dulu, dicerna dulu, baru ya dijalankan sesuai dengan sikon ya. Termasuk ini ya, proud to be Indonesian ya. Emangnya kita bisa milih lahir di mana gitu? Emangnya pada saat kita masih berupa ruh gitu langsung berpikir, wah kayaknya aku lebih keren kalau lahir di Tasmania gitu misalnya. Ya sebetulnya kalau kita bicara bangga sebagai bangsa itu ya wajar. Cuman juga parameter kebanggaannya kan juga harus ada ya. Katakanlah bangsa Indonesia ini di dalam pergaulan dunia itu terbukti menjadi bangsa inventor ya, bangsa penemu, menemukan teknologi ya, unggul dalam olahraga, unggul dalam perdagangan, bolehlah ya bangga. Tapi kalau masih menjadi bangsa yang perkara ijazah aja ribut, jadi bangga menjadi orang Indonesia itu yang terjadi kebanyakan itu bukan hasil dari refleksi historis ya, tapi cermin kebutuhan untuk diterima di komunitas sosial ya. Karena ya mungkin ya ada juga yang pengen dirinya dianggap nasionalis seperti itu. Nah, ada juga kebanggaan terhadap bangsa itu lahir dari yang kita katakan sebagai penyakit etnosentrisme ya. Jadi etnosentrisme itu kan adalah sesuatu yang selalu berorientasi pada etnis ya. Jadi etnosentrisme itu kan salah satu bentuk juga dari narsisisme ya. Artinya etnis ya, artinya kita terbiasa menilai budaya lain itu berdasarkan standar budaya kita. Nah, ciri-ciri orang yang terjebak pada etnosentrisme ini adalah menganggap kelompok atau bangsanya paling hebat ya. Jadi caranya kita itu yang paling baik gitulah dibandingkan budaya-budaya lain. Dan orang-orang seperti ini memang sulit ya memahami perbedaan sebagai sesuatu yang sah ya, dan cenderung defensif terhadap kritik eksternal. Jadi ketika suku kita misalnya ya dikritik gitu ya, alih-alih kita ini merefleksi diri, introspeksi diri, ngamuk gitu kan ya. Etnosentrisme ini kan tumbuh subur ya, salah satunya karena kurangnya pengalaman lintas budaya, karena kita ya kurang jauh mainnya ya. Jadi karena kita belum pernah melihat cara hidup lain ya, kita mengira jalan ninja kita adalah satu-satunya yang terbaik gitu kan. Jadi saya beberapa kali juga pernah dengar ya ucapan teman atau saudara yang mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya itu lagu yang paling bagus di dunia, kata mereka kayak gitu. Terus saya tanya sama mereka, emang udah pernah dengar lagu bahasa lain? Ya nggak juga sih. Nah, denger lagu bahasa lain aja nggak pernah, terus gimana bisa menyebut lagu kebangsaan kita yang paling bagus ya kan. Nah makanya ya semoga kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang punya kebanggaan semu ya, kebanggaan kosong ya, termasuk bangga menjadi Indonesia tapi nggak tahu apa yang mau dibanggakan, apalagi kalau itu hanya berdasarkan pengetahuan kita yang minim tentang bahasa-bahasa lain. Makanya kalau di Quran itu kan salah satu ayatnya ya itu kan menyatakan bahwa manusia itu harus berkenalan ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal ya. Barang siapa yang paling mulia itu bukan suku tertentu atau agama tertentu, tapi orang yang bertakwa, orang yang paling banyak berbuat kebajikan. Artinya memang orang yang tidak banyak melihat dunia luar itu akan selalu mengira bahwa rumahnya adalah pusatnya di dunia. Jadi kayak di warga negara Amerika itu banyak yang seperti itu kan, makanya di peta dunia mereka itu kan petanya itu kan kosong, ada cuma negara Amerika itu kan. Makanya yang diserang alien Amerika terus itu. Nah, jadi rasa kebanggaan itu seringkali muncul bukan karena cinta atau pengetahuan yang mendalam, tapi ya karena memang belum sempat tahu perbedaan. Maka banyak-banyaklah mengenal budaya yang berbeda-beda, mengenal komunitas yang berbeda-beda ya kan. Bung Karno sendiri sebagai pendiri Republik Indonesia itu dalam pidatonya 1 Juni 1945 itu beliau mengatakan bahwa Indonesia itu bukan bangsa yang chauvinis gitu ya. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang merasa dirinya paling tinggi, paling mulia ya. Kita harus menjadi bangsa yang memberi sumbangan bagi perdamaian dan persaudaraan di dunia.
Nah, kemudian kebanggaan sebagai muslim ya. Banyak kan stiker-stiker ya, kadang-kadang di mobil gitu ya, proud to be muslim, seperti itu. Termasuk, alhamdulillah kita dilahirkan sebagai muslim. Padahal, bolo-bolo tahu nggak bahwa muslim itu kan sebetulnya kondisi spiritual. Ya, jadi arti gini loh, muslim itu bukan sesuatu institusional ya, jadi hanya gara-gara kita dilahirkan dari orang tua muslim, kemudian kita melakukan tradisi-tradisi atau mengenakan pakaian ala muslim gitu ya, lalu kita auto jadi muslim, ya nggak gitu ya. Muslim itu sekali lagi kondisi spiritual, kondisi jiwa ya, dan meraih ya jiwa muslim itu didapatkan dari perjuangan. Boleh tahu nggak siapa muslim pertama yang ada di bumi ini menurut Al-Quran? Apakah Nabi Muhammad? Ternyata bukan ya. Jadi muslim pertama menurut Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Jadi beliaulah yang dikatakan sebagai peletak fondasi dari Islam. Nah, kalian tahu bahwa Ibrahim itu kan dalam Al-Quran ya, atau di Alkitab ya, itu kan ada cerita hidup ya, perjalanan spiritualnya seperti apa ya. Mulai dari yang pertama ya, kalau di Al-Quran diceritakan bahwa Ibrahim itu berpikir keras ya untuk mencari Tuhannya. Jadi beliau melihat bahwa bintang ya, sesuatu yang indah di langit, ini pasti Tuhan. Begitu bintang ini hilang dan digantikan oleh bulan yang lebih besar, Ibrahim mengatakan bahwa ini Tuhanku karena lebih besar. Kemudian bulan terbenam, matahari terbit, wah ini yang paling besar, pasti Tuhanku yang ini ya. Kemudian matahari terbenam lagi, berganti lagi menjadi bintang. Akhirnya Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya aku berserah diri kepada ya pencipta alam semesta ini. Nah, artinya dia menggunakan akal pikirannya untuk mencari hakikat dari dirinya dan juga menemukan Tuhannya. Kemudian belum lagi Ibrahim ini harus berhadapan dengan masyarakatnya yang penyembah berhala ya. Ibrahim, kita tahu ya, Ibrahim bermain retorika ya, menggunakan logika patung raksasa yang bisa menghancurkan patung lainnya, kan seperti itu ya. Kemudian sampai beliau itu kemudian diusir dari masyarakatnya, harus menghadapi penguasa-penguasa yang lalu, ada Raja Namrud misalnya ya. Sampai ketika Ibrahim mendapatkan anak di usia yang sangat senja dan kemudian diuji oleh Allah ya untuk melakukan pengorbanan. Nah, disitulah Ibrahim kemudian betul-betul menjadi orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah ya. Karena ya seorang muslim itu adalah seorang yang hatinya damai, berserah diri, dan kemudian selamat. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, Anda itu sudah dapat ujian seperti apa dari Allah sehingga kemudian berani mengklaim bangga sebagai muslim ya kan? Anda baru diuji sama pinjol aja sudah langsung lemes gitu kan, diuji sama ngelihat cewek cantik yang lain aja ya, ujian rumah tangga kalian sudah bermasalah gitu kan, terus kemudian bisa-bisanya mengklaim bangga menjadi muslim. Nah, padahal menjadi seorang muslim itu kan adalah jalan sunyi ya, maksudnya ya jalan yang harusnya menderita ya. Kenapa ya? Kan kalau orang yang kriteria orang bertakwa ya, menurut Quran itu kan adalah orang yang selalu mensedekahkan hartanya di saat lapang dan sulit ya, selalu menahan amarah, memaafkan, selalu introspeksi diri. Itu kan jalan penderitaan ya, walaupun resultnya ya, hasilnya ya hati yang damai sebetulnya. Malah ya, menjadi seorang muslim itu harus menjadi seorang yang sangat rendah hati ya. Jadi seorang muslim itu tidak pernah merasa dirinya paling hebat di antara umat lain ya. Bahkan ketika kita diprovokasi ya, kita selalu mengucapkan salam damai ya. Itu di surat 25 ayat 63 misalnya. Dan nah, ini menarik ya. Dalam dunia Islam tentu kita diajarkan bahwa dosa terbesar itu adalah dosa syirik. Jadi orang yang melakukan dosa syirik itu adalah orang yang musyrik. Musyrik itu artinya mempersekutukan Allah. Nah, selama ini kita selalu menyederhanakan bahwa orang yang agama lain itu musyrik. Nah, padahal apa ya seperti itu? Jangan-jangan kalian yang KTP-nya Islam, yang ritualnya Islam itu juga orang musyrik. Kalian pernah tahu nggak salah satu dari wujud sikap musyrik itu adalah memecah belah umat dan membanggakan golongannya. Nah, banyak sekali orang umat Islam yang suka memecah belah bangsanya, memecah belah umat beragama ya, kemudian membanggakan ya, aku bangga sebagai ormas A, ormas B gitu kan, kemudian jelek-jelekin agama lain gitu ya. Itu ternyata termasuk kategori dari perbuatan mempersekutukan Allah. Maka sebetulnya kebanggaan sejati menjadi seorang muslim itu bukan ketika berbicara bahwa saya bangga jadi muslim, bukan. Kebanggaan itu adalah ketika orang lain ya, sesama manusia, makhluk, bahkan alam semesta itu merasakan pancaran kedamaian dari jiwa muslim kita. Baik, dari ngomongin celetuk bangga dari mahasiswa bisa sepanjang ini ya, sampai ngomongin masalah hakikat hidup pencarian Tuhan ya. Tapi intinya sebetulnya bangga itu bukan kata kerja, harusnya itu adalah keadaan batin ya. Jadi kebanggaan itu seharusnya terpancar setelah melalui perjuangan
dan bekerja keras ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang benar-benar bangga itu kan nggak perlu teriak-teriak ya. Dia bisa memancarkan kebanggaannya dengan cara apa? Dengan hidup yang baik, sehingga dunia akan tahu ya, dunia akan melihat bagaimana cara orang tersebut bekerja, berbuat, dan memperlakukan sesama. Jadi kalau bolo-bolo mau bangga, pastikan dulu kalian sudah ngapa-ngapain ya. Kalau belum ya mending diem dulu lah ya, kerja keras dulu jadi manusia yang berguna bagi sesama.